Seorang pekerja sales tega membunuh seorang nenek di Aceh Barat, Aceh. Pelaku sakit hati karena korban tidak mau memberikan uang pinjaman. Sementara pelaku gelap mata karena terdesak setelah 2 bulan menunggak cicilan kredit. Tersangka Zul akhirnya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Aceh Barat di kampung halamannya di Aceh Jaya setelah 1 bulan buron. Pria berprofesi sales ini ditangkap setelah mencoba menjual emas milik korban. Namun ditolak pembeli karena tidak dilengkapi surat resmi. Pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati tak diberi pinjaman uang 3 juta rupiah. Sementara pelaku sudah 2 bulan menunggak cicilan dan terdesak tagihan kredit yang harus dibayar. Sakit hati, Pak. Sakit hati kenapa? Dengan ucapan beliau menghina saya, Pak. Sekarang gimana, menyesal nggak? Menyesal, Pak. Saya minta maaf sama pihak keluarga beliau, Pak. Dahniar 60 tahun ditemukan tewas awal Agustus lalu di rumahnya di Desa Penaga Raya, Kecamatan Merobo, Aceh Barat. Korban tewas dengan luka berat di lehernya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Kematian korban dengan cara tragis membuat keluarga sangat terpukul. Korban yang berprofesi sebagai pedagang ini ditemukan anak angkatnya. Mayat korban diotopsi di Rumah Sakit Cut Nyadin Melaboh sebelum dikebumikan. Kasus ini terungkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengarah kepada tersangka. Dari sejak kejadian terjadi, kita langsung memeriksa beberapa saksi. Dari keterangan-keterangan saksi itulah kita dapati identitas dari tersangka dan alhamdulillah kita berhasil menemukan tersangka ini. Dengan barang bukti pisau dan emas 30 gram, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, pemirsa, pemuda dengan gangguan jiwa mengamuk dan membunuh neneknya. Pelaku marah setelah menolak ajakan sang nenek untuk kembali berobat ke rumah sakit jiwa di Solo, Jawa Tengah. Alasannya obat yang rutin dikonsumsi habis dan harus check up tiap 2 pekan. Pemuda warga desa Kesugihan Ponorogo, Jawa Timur ini jadi tahanan Polsek Pulung setelah menganiaya nenek semata wayangnya hingga tewas. Pasca penangkapan, polisi belum berhasil mengorek informasi karena pelaku bungkam. Dari keterangan keluarga, Rizky Pratama mengidap gangguan kejiwaan yang memiliki jadwal check up rutin 2 minggu sekali. Sebelum dibunuh cucunya, Tumina sempat mengajak korban untuk kembali berobat ke rumah sakit jiwa di Solo, Jawa Tengah. Pasalnya obat yang rutin dikonsumsi pelaku habis, namun pelaku marah dan menolak. Sore harinya saat melihat neneknya tengah tertidur, pelaku menganiaya perempuan 75 tahun yang lumpuh itu. Selain menganiaya korban dengan cangkul, pelaku juga menikam korban. Saat pelaku ingin membuang cangkul yang berlumuran darah, anggota keluarga memergokinya. Pelaku pun dilaporkan ke pihak berwajib dan ditangkap bersama barang bukti penganiayaan. Sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke psikiater untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Ini biar kita memeriksakan pelaku Rizky, dibawa ke ahli psikiater ke Polda Jatim untuk mengetahui kejiwaannya. Kita sesuai dengan langkah kita sudah memeriksa saksi, otopsi, kita juga memeriksakan kejiwaan. Apabila itu patut gila, kita upaya hukum, kita SP3. Pembunuhan Tuminah terjadi di rumahnya, tempat korban tinggal berdua bersama pelaku. Korban tewas seketika dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Selama tinggal bersama pelaku, korban menderita kelumpuhan dan sakit-sakitan. Pembunuhan terhadap seorang nenek juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pemirsa. Pelaku ternyata menantu korban yang lama menaruh dendam. Pelaku menuduh korban memiliki ilmu hitam dan santet hingga menyebabkan anaknya meninggal dunia. Upaya AL mengelabui polisi akhirnya terbongkar. Ia dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan seorang nenek yang tewas di ladang jagung di Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Barat.
Ironisnya, pelaku merupakan menantu korban yang lama menaruh dendam. Ia menuding korban memiliki ilmu hitam yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Padahal tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Karena merasa yakin atas tuduhannya, pelaku yang tinggal bertetangga mengikuti korban saat pergi ke ladang. Tanpa basa-basi, pelaku menghunuskan senjata tajam yang sudah disiapkan. Korban yang lengah tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Untuk mengelabui polisi, pelaku mengambil perhiasan korban dan merekayasa kematiannya seakan-akan telah terjadi perampokan. Oh, niat timbul niat ingin membunuh itu. Sakit hati itu timbul. Oh, itu setelah itu korban dibuntuti. Diikuti dari belakang gitu. Kasus terbongkar setelah polisi memeriksa 16 saksi dan menemukan sejumlah kejanggalan. Untuk motifnya yaitu dendam, karena pelaku pernah dimintai kepada korban untuk dilakukan pengobatan tradisional. Untuk pelaku itu berencana. Sebelumnya, warga Desa Tengah digegarkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi bersimbah darah di kebun jagung. Saat diperiksa petugas, terdapat luka senjata tajam di tangan dan leher korban. Dari luka di tubuh dan perhiasan yang dipakai korban hilang, awalnya kasus ini diduga dilatar belakangi perampasan dengan kekerasan. Seorang remaja di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri emas neneknya hanya karena ingin memiliki sepeda motor. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan sang nenek yang curiga dengan cucunya tiba-tiba memiliki banyak uang dan motor baru. Seorang remaja di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran nekat mencuri perhiasan milik neneknya sendiri hanya karena ingin memiliki sepeda motor. Remaja putus sekolah berinisial MR ini ditangkap polisi di depan rumahnya di daerah Purus 2 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tim Opsnal Polresta Padang menangkap pelaku usai mendapati laporan dari neneknya atas pencurian perhiasan berupa emas seharga 65 juta rupiah. Dari keterangan tersangka, barang bukti berupa emas tersebut dijual ke salah satu toko perhiasan di daerah Pasaraya, Kota Padang, seharga 40 juta rupiah. Selanjutnya, petugas menyita emas dari toko tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anak dari nenek ini melaporkan ke kita di Polresta Padang, kita melakukan penyelidikan dan kita pancinglah terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini. Kemudian kita amankan dan kita lakukan penyelidikan dan anak tersebut mengakui bahwa dia yang mengambil emas milik neneknya ini dan membelikan barang berupa sepeda motor, handphone, dan barang-barang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 36 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kesal dituduh mencuri, seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah tega menganiaya neneknya hingga tewas dan mencuri perhiasannya. Pelaku akhirnya ditangkap setelah kabur selama sepekan. Setelah sepekan buron, tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah akhirnya berhasil menangkap pembunuh seorang nenek penyadap karet di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Polisi terpaksa menembak kaki HJ karena melawan petugas. Adik laki-laki pelaku juga ikut ditangkap karena membantu kakaknya melarikan diri. Ironisnya, kakak beradik ini merupakan cucu korban, yakni Nenek Kamriah. Kejadian bermula saat korban sedang mengumpulkan getah karet di kebun sendirian. Pelaku yang melihat korban dari kejauhan mendekati korban dan langsung memukul korban dengan sebatang kayu hingga korban ambruk. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian mengambil perhiasan serta handphone korban dan langsung melarikan diri. Motif pelaku membunuh neneknya karena sakit hati selalu dituduh mencuri getah karet milik korban. Selain itu, pelaku juga iri karena tidak mendapat perhatian lebih seperti cucu-cucu korban lainnya. Sementara kita tetapkan pasal 340, Junto 365
pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Karena memang pada saat kejadian beliau si tersangka HJ ini sudah ada niat, ya, ada niat dari pondoknya, dari pondok ke korban itu akan menghabisi. Diketahui pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian di wilayah Barito Utara. Sebelumnya, Kamriah ditemukan tewas oleh anaknya di areal perkebunan karet. Aparat Polres Barito Utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Kamriah diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena terdapat luka bekas kekerasan di tubuhnya dan barang berharga miliknya hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Barito Utara untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Seorang ibu tiri di Cipayung, Jakarta tega menganiaya bocah 5 tahun hingga luka lebam. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.